Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Salihi. Saya semester 1 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Sultan Namai Gorontalo. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel dengan judul Ready to Love Again. Pengarang Sienta Sasika Novel, penyunting Fatma Azahra, penerbit Cakrawala, tahun terbit cetakan pertama tahun 2014. Tebal 196 halaman, 1,5 cm. Harga 35.000, ISBN-nya 9789793732692. Penulis dari novel ini adalah Sienta Sasika Novel. Dia lahir di Bandung tanggal 17 April. Dia merupakan mahasiswa bioteknologi di ITB. Novel pertamanya adalah Strawberry yang menjadi bestseller pada tahun 2008. Perbandingan antara novel ini dengan karya lainnya terdapat pada tema buku itu sendiri, di mana karya-karya sebelumnya hanya bertemakan pembelajaran atau lebih dikhususkan pada kebutuhan belajar anak. Sedangkan novel ini bertemakan cinta, di mana novel ini lebih ditujukan pada orang dewasa atau anak remaja. Keunikan novel Ready to Love ini terdapat dari alur ceritanya, yang mengisahkan tentang sebuah percintaan yang tidak semestinya, yaitu percintaan antara sesama jenis atau homoseksual, dan akhirnya bisa mencintai lawan jenisnya. Kritik dari buku ini adalah beberapa lembaran dari buku yang sobek dan juga bagian-bagian yang tercoret-coret yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di bagian akhir buku juga biografi penulisnya tidak dituliskan secara jelas, sehingga membuat para pembaca bertanya-tanya sebenarnya siapa penulis dari novel tersebut, apalagi pembaca yang baru membacanya. Kesan saya saat membaca novel ini adalah dimana karena pada akhirnya seorang yang mempunyai kelainan seksual bisa menjadi normal. Juga setelah membaca novel ini saya mengetahui dimana orang yang mempunyai kelainan seksual lebih cenderung tertutup. Novel Ready to Love Again bercerita tentang si gunung es yang tidak pernah meleleh saat berhadapan dengan wanita cantik manapun. Beberapa wanita bermodalkan nyali untuk menyatakan cintanya, namun selalu ditolak. Dalam novel yang berjudul Ready to Love Again ini menceritakan tentang seorang laki-laki tampan yang memiliki trauma pada masa lalunya. Trauma akan hubungan percintaan karena kesalahan dan pengalaman menyakitkan setelah putus dari mantan pacarnya yang ternyata sudah punya kekasih dan dia hanya sebagai selingkuhannya. Karena kesalahan di masa lalu itu yang kini membuat dia menjadi orang yang bersifat dingin kepada semua orang, termasuk wanita yang ingin mendekatinya. Selain tampang, juga salah satu mahasiswa yang berprestasi di kampus. Itulah yang membuat banyak wanita terpikat dengannya. Sudah banyak sekali wanita yang menyatakan perasaannya kepadanya, namun dia selalu saja menolak semuanya karena masa lalunya dan belum siap untuk membuka hatinya kembali. Namun setelah dia mengenal dan bertemu dengan seorang wanita yang mencuri perhatiannya dan perlahan mengubah sikap si cowok. Itulah mengapa kakak senior tidak suka dengan kedekatan antara si cowok dingin dan gadis itu, karena kakak senior juga adalah seorang homoseksual. Kakak senior sudah lama mencintai cowok dingin, namun tetap ditolak karena cowok dingin itu tidak ingin membuat kesalahan yang sama dan ingin berubah menjadi laki-laki yang normal. Dan teror yang selama ini dialami oleh gadis itu adalah ulah dari kakak senior. Kelebihan dari novel Ready to Love Again yaitu bahasa yang digunakan dalam buku bukan bahasa baku dan ceritanya sudah mudah dipahami oleh pembaca, terutama kaum remaja. Sampul sangat menarik. Karakter dari setiap tokoh juga mudah dimengerti. Cerita ini sangat menarik dan mempunyai makna yang sangat penting. Kekurangan dari novel ini adalah cerita agak sedikit rumit dan juga endingnya yang kurang memuaskan, dimana ceritanya menggantung atau open ending, sehingga
membuat para pembaca memikirkan akhir dari ceritanya. Tokoh figuran juga terlalu banyak sehingga kadang membuat pusing saat membacanya. Dari membaca novel ini saya dapat mengetahui bahwa orang yang mempunyai kelainan seksual itu lebih cenderung tertutup, dan dari novel ini juga saya belajar bahwa jangan pernah menilai orang hanya karena masa lalunya. Novel ini sangat direkomendasikan walaupun ceritanya agak rumit, tapi ceritanya sangat bagus. Pada setiap bab kita akan dibuat penasaran dengan kelanjutan cerita selanjutnya. Baik, sekian resensi novel dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.